bahwa pemohon 1, 2, dan 3 adalah jaksa pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan 4D, lalu pemohon 4 dan pemohon 5 adalah jaksa pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Tinggi Bali dengan pangkat golongan 4C, dan yang terakhir pemohon 6 dan 7 adalah jaksa pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pangkat golongan 4C dan 4D, di mana untuk pemohon 1, 2, dan 3 adalah jaksa yang menjadi pemohon dalam putusan nomor 70 tahun 2022 yang menguji pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan karena diberhentikan dengan hormat secara paksa di usia 60 tahun, padahal apabila mengacu dalam Undang-Undang 16 2004, pemohon 1, 2, dan 3 diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun. Mohon izin perlu kami jelaskan sedikit Yang Mulia bahwa pasal 40A Undang-Undang 11 2021 adalah pasal yang mengatur ketentuan peralihan pemberlakuan pasal 12 huruf C Undang-Undang 11 2021 terkait dengan perubahan batas usia pensiun dari 62 ke 60. Namun dalam pengaturan pasal 40A Undang-Undang 11 2021 bersifat diskriminasi karena menimbulkan perlakuan yang berbeda antara jaksa yang berusia 60 tahun sebelum Undang-Undang 11 2021 diundangkan dengan jaksa yang berusia 60 tahun setelah Undang-Undang 11 2021 diundangkan, walaupun hanya berbeda 1 hari. Dalam hal ini, para pemohon termasuk jaksa yang masuk dalam klasifikasi berusia 60 tahun setelah Undang-Undang 11 2021 diundangkan. Dalam putusan nomor 70, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan para pemohon inkasu pemohon 1, 2, dan 3 dalam permohonan akuo memiliki kedudukan hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan provisi dan diminta oleh para pemohon melalui putusan selah, juga mengabulkan putusan akhir. Hanya saja dalam amar putusan nomor 70 tahun 2022 tidak secara tegas memberlakukan penundaan atas pemberlakuan pasal 40A Undang-Undang 11 2021 tersebut terhitung sejak Undang-Undang 11 2021 diundangkan, yakni tanggal 31 Desember 2021. Namun, dalam amar putusan nomor 70 tahun 2022 menyatakan ketentuan norma pasal 40A Undang-Undang 11 2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma pasal 12 huruf C Undang-Undang 11 2021 diberlakukan 5 tahun sejak putusan MK diucapkan, dan batas usia pensiun dalam Undang-Undang 16 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 tahun ke depan. Hal ini menciptakan kembali perlakuan yang berbeda atau diskriminasi hukum terhadap pemohon 1, 2, dan 3, termasuk pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6, dan pemohon 7, karena para pemohon masuk dalam klasifikasi jaksa yang telah diberhentikan sebelum putusan selah dan putusan akhir dari putusan 70 2022. Sementara pemaknaan atas amar putusan nomor 70 tahun 2022 yang memaknai pemberlakuan pasal 40A adalah penundaan pemberlakuan pasal 40A dalam Undang-Undang 11 2021 dan pemberlakuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang nomor 16 2004 yang diberlakukan 5 tahun ke depan terhitung sejak putusan nomor 70 2022 tersebut diucapkan, yakni tanggal 11 Oktober 2022 putusan selah dan 20 Desember 2022 untuk putusan akhir. Berdasarkan pemaknaan tersebut, keluarlah Surat Edaran Jaksa Agung nomor 1 tahun 2023 yang pada pokoknya memulihkan hak kepegawaian para jaksa yang diberhentikan dengan hormat akibat pemberlakuan pasal 40 Undang-Undang 11 2021 tersebut terhitung sejak putusan selah dan putusan akhir diucapkan. Sementara para pemohon diberhentikan dengan hormat sebelum putusan selah dan putusan akhir diucapkan, sehingga para pemohon kembali mengalami perlakuan yang berbeda dengan jaksa yang diberhentikan dengan hormat setelah putusan selah dan putusan akhir. Padahal pemohon 1, 2, dan 3 adalah orang yang berjuang untuk mendapatkan haknya melalui permohonan 70 2022, namun menjadi sia-sia akibat dari pemaknaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK serta pemaknaan pasal 40A Undang-Undang 11 2021 dalam putusan nomor 70 tahun 2022. Mohon izin Yang Mulia, ini tentunya menjadi persoalan yang sangat serius dalam perkembangan Mahkamah Konstitusi, di mana terhadap para pemohon yang telah memiliki kerugian secara aktual menjadi tidak dapat terlindungi hak-haknya yang telah dirugikan oleh atas pemberlakuan ketentuan norma tersebut, kendati Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pemohon telah memiliki kedudukan hukum dan permohonan para pemohon telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Artinya dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh pemohon 1, 2, dan 3 merupakan upaya yang sia-sia belaka karena tidak ada jaminan atas kerugian yang dialami oleh pemohon yang untuk tidak terjadi bagi pemohon 1, 2, dan 3 yang juga dialami oleh pemohon 4, 5, 6, dan 7. Demikian pula dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon 4, 5, 6, dan 7 yang mulia pada prinsipnya sama dengan pemohon 1, 2, dan 3, namun untuk lebih memperhatikan yang lebih memprihatinkan bahwa menjadi tidak manusiawi apabila kerugian yang dialami oleh pemohon 4 dan pemohon 6 yang mulia, di mana pemohon 4 harus mengalami perlakuan yang merendahkan martabatnya karena harus menghadapi tagihan-tagihan dari bank senilai 40 juta dan 160 juta hutangnya yang harus diselesaikan oleh pemohon 4 dengan cicilan yang diambil dari gaji bulanan dengan hitungan akan selesai sesuai dengan masa pensiun di usia 62 tahun. Namun karena adanya pemberlakuan pasal 40A, tanggungan cicilan pemohon 4 secara seketika menjadi tunggakan karena tidak dapat dicicil lagi melalui gaji yang biasa diterima setiap bulan karena pemohon 4 telah diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun dan hanya bisa menerima pensiun yang jumlahnya jauh lebih kecil dari total gaji bulanan yang biasa diterimanya setiap bulan. Demikian juga dengan pemohon 6 yang harus mengembalikan gaji yang sudah diterimanya dengan total 87 juta rupiah akibat pemberlakuan pasal 40 Undang-Undang 11 2021. Dan penderitaan tersebut tidak selesai sampai di situ yang mulia. Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dalam putusan 70 2022, pemohon 4 dan pemohon 6 sempat bersyukur dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena menganggap telah dibangunkan dari mimpi buruknya. Saat pengucapan putusan mereka mengikuti bersama keluarganya di rumah masing-masing dan sangat bersyukur kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Bahkan rekan-rekan kerjanya banyak yang sudah mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kembali yang mulia pada pemohon 4 dan pemohon 6. Namun fakta dan nasib pahit harus kembali diterima untuk kedua kalinya, di mana pemohon 4 dan pemohon 6 tetap harus merasakan perlakuan yang berbeda dengan jaksa-jaksa yang dapat terselamatkan atas putusan MK, namun tidak bagi pemohon 4 dan pemohon 6 yang mulia. Hal tersebut diakibatkan oleh pemaknaan putusan 70 yang berlaku sejak diucapkan dan pemaknaan sifat final dan mengikat dalam ketentuan norma aku. Dampak ini tentunya telah menjadi beban bagi pemohon 4 dan pemohon 6 dan seluruh jaksa yang memiliki kedudukan yang sama, di mana masa tuanya tidak hanya dirinya yang harus merasakan kenyataan buruk ini, namun dirasakan juga oleh anak dan istrinya.